Saya di sini akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Apa sih lembaga keuangan itu? Mari kita simak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Menurut Keputusan SK Menteri RI Nomor 792 Tahun 1990 menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Kemudian, untuk peranan lembaga keuangan, ada 5 peran utama penting dari lembaga keuangan di dalam setiap negara. Yang pertama, tentang pengalihan aset atau asset transmission. Kemudian, yang kedua, pengaturan likuiditas dalam perekonomian. Kemudian, yang ketiga, penyelenggara alokasi pendapatan atau income allocation. Yang keempat, sebagai wadah berbagai transaksi keuangan. Dan yang kelima, sebagai lembaga perantara. Kemudian, lanjut ke dasar hukum. Itu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi 3, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu ada kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan kegiatan pendukungnya yaitu memberikan jasa. Lalu ada jenis-jenis bank. Menurut URI nomor 10 terbagi menjadi 2, yaitu bank sentral dan BPR atau bank perkreditan rakyat. Yang kedua dari segi pemilikannya yaitu bank milik pemerintah, milik swasta nasional, milik koperasi, milik asing, dan milik campuran. Lalu dari segi status, yang pertama ada bank devisa dan bank non-devisa. Dari cara menetapkan harga ada dengan prinsip konvensional dan dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan bukan bank. Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Mulai didirikan tahun 1972 dengan tujuan mendorong pengembangan pasar modal dan pasar uang, membantu permodalan perusahaan dengan ekonomi lemah. Dasar hukum yang pertama UU Nomor 15 Tahun 1952 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan tahun 1970 dan 1970. LKKB digolongkan berdasarkan jenis usahanya, yaitu lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat berharga. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga pembiayaan, yaitu adalah badan usaha yang memberikan dana tanpa menarik dari masyarakat. Yang kedua, ada perusahaan perasuransian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang ketiga, ada dana pensiun, yaitu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Keempat, bursa efek, yaitu adalah tempat jual beli surat-surat berharga. Kelima, reksadana, yaitu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio. Keenam, perusahaan penjaminan, yaitu perusahaan yang memberikan jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran. Ketujuh, ada modal ventura, yaitu adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan. Dan yang terakhir, pegadaian, yaitu suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak. Lembaga keuangan lainnya yaitu adalah perusahaan asuransi. Menurut Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246,
Asuransi merupakan persetujuan kedua belah pihak, yaitu penanggung akan mengganti kerugian pada tertanggung bila terjadi peristiwa. Sebaliknya, tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan dengan premi. Dalam UU Hukum Perniagaan ayat 255 menjelaskan mengenai polis berisi 1. Jumlah pertanggungan, yang kedua bentuk dan sifat benda yang dipertanggungkan, yang ketiga bahaya terhadap apa penanggung memberikan pertanggungannya, dan yang keempat jangka waktu berlakunya asuransi. Jenis usaha perasuransian. Yang pertama, usaha asuransi, yaitu seperti asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan reasuransi. Lalu yang kedua, usaha penunjang asuransi, yaitu seperti pialang asuransi, pialang reasuransi, penilaian kerugian, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Lalu, bagaimana dengan lembaga keuangan syariah? Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka disebut dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas LKS non-bank. Maka dari itu, untuk regulasi tentang lembaga keuangan syariah non-bank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. LKS non-bank terdiri dari asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, usaha syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, serta BMT. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana atau nasabah dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berupa barang dan juga jasa. Yang ketiga adalah likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Semakin berkembangnya perekonomian dan keuangan dunia, membuat Indonesia pun turut ikut ambil bagian dengan menjadi anggota di beberapa lembaga keuangan internasional. Berikut ini merupakan beberapa lembaga keuangan internasional yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund, dibentuk atas hasil dari kesepakatan konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 dan beroperasi pada 1946. Kantor pusatnya berada di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia menjadi anggota IMF terhitung sejak 15 April 1954, namun menarik diri dari keanggotaan pada 17 Agustus 1965 dan masuk kembali pada 21 Februari 1967. Salah satu kerjasama yang pernah dilakukan antara IMF dengan Indonesia yaitu ketika Indonesia menerima tawaran untuk melaksanakan program reformasi ekonomi setelah krisis ekonomi pada 1977. Kerjasama tersebut meliputi program yang kemudian dituangkan dalam LOI atau Letter of Intent, yang mana pelaksanaannya merupakan prasyarat pencairan dana pinjaman dari IMF. Namun, karena hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, pada 1998, Presiden Soeharto menghentikan program tersebut. Yang kedua adalah World Bank.
Sejarahnya dimulai ketika pertemuan pada Juli 1944 yang membuahkan kesepakatan pendirian United Nations Monetary and Financial Conference oleh 44 negara di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pada konferensi tersebut terbentuklah dua lembaga, yakni International Monetary Fund atau IMF dan International Bank for Reconstruction and Development atau RBRD yang lebih dikenal dengan World Bank. World Bank sendiri resmi beroperasi sejak 25 Juni 1946. World Bank memiliki keanggotaan yang dikenal dengan nama World Bank Group. Keanggotaan tersebut yakni International Finance Corporation atau IFC yang beroperasi pada 1956 dan International Development Association atau IDA yang beroperasi pada 1960. Kegiatan dari IFC ditujukan kepada sektor swasta di negara-negara berkembang. Sedangkan IDA kegiatannya ditujukan kepada sektor yang sama dengan kebijaksanaan dari World Bank. Namun, bantuan yang diberikan hanya untuk negara-negara miskin dengan syarat yang lebih mudah dari pinjaman yang biasa diberikan oleh World Bank. Indonesia sendiri tercatat menjadi anggota dari IFC pada tahun 1956. Namun, pada tahun 1965 mengundurkan diri dan aktif kembali menjadi anggota pada 1968. Yang ketiga merupakan Eurobank. Eurobank sendiri adalah bank komersial yang memfokuskan kegiatannya di euro currency market, serta dapat memberikan pinjaman dalam bentuk valuta asing dengan bunga yang rendah dan menerima deposito dalam bentuk valuta asing dengan bunga yang tinggi. Selain itu, ada pula lembaga Consortium Bank, yang merupakan lembaga joint venture yang dimiliki oleh beberapa bank komersial yang berpusat di berbagai negara yang berbeda. Lembaga eksternal ini bertindak untuk memberikan pinjaman dalam bentuk valuta asing dan tidak menerima sumber dana di luar mata uang negara di mana lembaga tersebut berlokasi. Hubungan antara Indonesia dengan Eurobank yakni bermula ketika para eksekutif mencari konsep baru dalam usaha pengelolaan hutang akibat dari meningkatnya usaha pencairan sumber dana dari dalam negeri yang dipasarkan oleh bank-bank umum di Indonesia. Karena tidak adanya pembatasan untuk memudahkan dana dari dan ke luar negeri, maka operasional Eurobank lah yang memberi peluang menarik bagi perbankan Indonesia, khususnya bank devisa, untuk mencari dana yang lebih murah ke euro currency market. Yang keempat adalah ADB atau Asian Development Bank. Beroperasi resmi sejak September 1966 dan memiliki kantor pusat di Manila, Filipina. Tujuan pembentukannya adalah memberikan pinjaman atau bantuan teknik kepada negara anggota, khususnya negara berkembang, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kerjasama di wilayah Asia. Keanggotaan ADB terbuka bagi semua negara-negara di Asia dan negara-negara maju di luar Asia yang merupakan anggota PBB, yang dibedakan menjadi regional member countries dan non-regional member countries. Indonesia sendiri tercatat bergabung ke dalam ADB pada November 1966. Sejak bergabung, Indonesia telah mengadakan pinjaman baik yang berasal dari sumber rutin atau ordinary researchers ataupun special funds. Yang kelima adalah IDB atau Islamic Development Bank. IDB didirikan pada 23 April 1975 yang mana memiliki kantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia. Kegiatan IDB menyediakan jasa-jasa perbankan syariah untuk negara-negara anggota yang menganut sistem perekonomian dan perbankan syariah. Sementara itu, untuk struktur keanggotaan, setiap negara yang menjadi anggota dari Organisasi Konferensi Islam atau OKI berhak menjadi anggota IDB dan setiap negara anggota harus membayar iuran dalam convertible currency. Indonesia bergabung menjadi anggota IDB sejak 20 Oktober 1975. Salah satu kerjasama yang pernah dilakukan yaitu pada tahun 2010. IDB dan pemerintah Indonesia menyusun dan memformulasikan kerjasama melalui Member Country Partnership Strategy atau MCPS yang bertujuan menyelaraskan lingkup kerjasama di bawah IDB Group dengan rencana dan prioritas pembangunan pemerintah Indonesia. Kerjasama ini adalah kerjasama jangka menengah, yaitu pada tahun 2011 sampai 2014.